Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 17. Komisi 11 DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Parlemen Jakarta. Sejumlah isu menjadi sorotan anggota DPR, diantaranya soal pengawasan internal, kinerja Kementerian Keuangan dan dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Sheha Al-Hadar langsung dari Gedung Parlemen Jakarta. Sheha, apakah rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan masih berlangsung? Apa yang menjadi sorotan dari anggota DPR dalam raker kali ini? Selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini telah berlangsung rapat kerja dari Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan yang rapatnya memang sudah selesai. Tadi dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian tadi selesai sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang banyak sekali hal yang menjadi topik-topik pembahasan dalam rapat kerja kali ini. Di antaranya adalah isu-isu yang saat ini memang sedang beredar panas di publik. Salah satunya yakni dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian tentang reformasi birokrasi dari Kementerian Keuangan dan juga kinerja Kementerian Keuangan, dan kemudian ada juga pembahasan mengenai kasus-kasus Rafael Alun atau RAT yang di-highlight oleh beberapa anggota dari Komisi 11 ini sendiri. Dan memang tadi sempat Kementerian Keuangan dinilai dicecar karena memang sempat terjadi suasana yang cukup panas ketika rapat kerja sedang terjadi, dan beberapa anggota DPR mengungkapkan bahwa mereka merasa belum puas akan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Berikut kita akan dengarkan langsung keterangan dari salah satu anggota Komisi 11 yakni Muhammad Misbakun berikut. Pertama, mengenai kasus RAT. RAT itu ada namanya di dalam usulan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Eselon malahan, kenaikan eselon. Dan tidak terdeteksi sejak awal. Sementara Menteri Keuangan cerita reformasi itu mulai tahun 2001 sampai 2023 dan program yang akan datang sampai 2025 malah disebutkan programnya. Tetapi untuk mendeteksi dini itu aja tidak bisa kemudian memberikan klarifikasi tidak, dan jawabannya muter-muter dan cenderung untuk apa, untuk seakan-akan tidak ada sesuatu yang luar biasa dari jawaban itu, bahwa seakan-akan ini semuanya everything is okay gitu loh. Everything is okay. Apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menggali informasi lebih jauh? Dari saya banyak tadi bertanya, contoh, dari sekian banyak kasus itu kan semuanya datang dari masyarakat, bukan dari sistem di internal untuk melakukan deteksi dini. Sementara kekuasaan tadi, Menteri Keuangan menyebutkan ada 30 undang-undang yang memberikan kewenangan ex officio kepada dia untuk mempunyai kewenangan melakukan apapun. Tetapi yang tidak tergambar sama sekali. Kevin dan juga pemirsa, itu berikut tadi adalah keterangan dari Muhammad Misbakun, anggota dari Komisi 11 DPR RI. Dan memang dia menyampaikan bahwa hingga saat ini dia belum puas dengan pernyataan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan mengenai kasus-kasus yang saat ini masih beredar panas di publik. Kevin. Ya, lalu apa yang disampaikan Sri Mulyani usai dicecar oleh anggota DPR? Kevin, tentunya pertama-tama yang disampaikan oleh Sri Mulyani adalah meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh jajaran dari Kementerian Keuangan akhir-akhir ini, mengingat memang banyak sekali kasus-kasus yang beredar mengenai Kementerian Keuangan, antara itu juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, kemudian juga LPKHN yang saat ini memang masih di-highlight terus oleh publik. Dan memang tadi juga Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan sudah melaporkan LPKHN-nya sejak Februari kemarin,
yakni 1 bulan sebelum dari deadline yang diberikan oleh KPK. Jadi memang saat ini memang sudah hampir 100% jajaran Kementerian Keuangan sudah melaporkan LPKHN-nya. Kemudian mengenai tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun, tadi Sri Mulyani memang sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ia sempat kaget terhadap pernyataan yang awalnya diberikan oleh Mahfud MD melalui sosial medianya, yang dimana ia belum mendapatkan angka dari surat yang diberikan oleh PPATK terhadapnya seperti itu. Jadi memang awalnya PPATK sudah mengirimkan surat tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, namun belum ada angka di dalam surat tersebut, dan ia baru saja menerima keterangan penuh mengenai angka 349 triliun tersebut 1 hari setelah pernyataan Mahfud MD melalui sosial medianya. Kemudian selain itu ada satu hal yang juga dinyatakan oleh Sri Mulyani, yakni Kementerian Keuangan membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menjadi whistleblower yang membantu, karena memang pada faktanya tahun 2022 ada 805 laporan dari masyarakat mengenai kejanggalan yang ada di Kementerian Keuangan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Kevin, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Sheha Al-Hadar langsung dari gedung DPR.